Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak semuanya. Budian akan membahas beberapa soal yang mungkin sekiranya pada pertemuan yang sudah kita lalui kemarin belum sempat terbahas ya. Nah, ini contoh soalnya seperti ini. Hasil dari 370 ya, 370 dikali 998 ditambah 370 kali 2. Nah, anak-anak, ini cara mengerjakannya bukan kita menghitung manual gitu ya, ini kali ini terus ditambah ini kali ini, tidak, tetapi kita menggunakan sifat distributif. Jadi kalau ada perkalian seperti ini, A dikali B ditambah A dikali C, maka ini bisa kita sederhanakan menjadi A dikali B tambah C ya, sehingga kalimat itu akan menjadi, kan tadi kalimatnya 370 kali 998 ditambah 370 kali 2, maka hasilnya adalah 370 kali ya 998 tambah 2, maka hasilnya adalah 370 kali 1000. Atau kalau dihitung hasilnya itu adalah 370.000. Kalau kita jawab pada pilihan ini, jawabannya adalah yang A. Ya, begitu ya anak-anak ya. Jadi ini untuk menyelesaikannya bukan kita menghitung mengalihkan satu-satu, tetapi kita manfaatkan sifat distributif. Ya, oke, saya lanjutkan untuk soal berikutnya. Yanto pergi ke kolam renang setiap 4 hari sekali. Yansen setiap 5 hari sekali. Ya, jadi kita data dulu. Yanto itu setiap 4 hari sekali, Yansen 5 hari sekali, Yanwar 6 hari sekali. Pada hari Sabtu, mereka pergi bersama-sama ke kolam renang. Setelah berapa harikah mereka akan pergi ke kolam renang bersama-sama lagi? Nah, ini adalah soal yang memanfaatkan KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, jadi kita cari dulu KPK dari 4, 5, dan 6 ya. Jadi kalau 4 itu kan faktorisasinya 2 pangkat 2. 5 ya 5 itu sendiri, 6 itu adalah 2 kali 3. Nah, maka KPK dari ketiga bilangan ini adalah di sini ada 2 pangkat 2, ada 2. Nah, berarti kita pilih yang 2 pangkat 2 kali, nah ini yang belum terpakai, 5 dikali dengan 3. Nah, sehingga hasilnya adalah 4 kali 5 kali 3 ya, jadi mereka akan berenang bersama-sama setelah 60 hari lagi ya. Jadi setelah 60 hari lagi mereka akan berenang bersama-sama lagi. Nah, untuk mengeceknya mereka akan berenang bersama-sama lagi itu hari apa? Jadi tinggal kita bagi ya, 60 itu ya, 60 itu kalau kita bagi dengan 7 ya, itu kan hasilnya 8, sisanya adalah 4 ya. Kalau sisanya 4 berarti tinggal kita hitung aja. Kalau tidak bersisa berarti pas di hari Sabtu. Kalau sisa 1 berarti
berarti Minggu, sisa 2 Senin, sisa 3 Selasa, sisa 4 berarti di hari Rabu. Oke, jadi pada hari apakah itu? Pada hari Rabu. Ya. Oke, sepertinya penjelasan untuk soal ini. Oke, saya lanjutkan untuk soal berikutnya. Nah, untuk soal ini, tentukan hasil tanpa menghitung satu persatu. Saya mulai dari yang A dulu. Yang A itu adalah 1 tambah 3 tambah 5, ya, sampai tambah 99. Nah, ini kita pasang-pasangkan ya. Jadi sebelum 99 itu ada 97. Sebelum 97 itu ada 95. Nah, kita pasangkan seperti ini. Jadi 1 berpasangan dengan 99. Itu kalau dijumlahkan 100. 97 itu kalau kita tambahkan dengan 3 itu juga 100. 95 dengan 5 juga 100. Nah, kesimpulannya karena 135 itu kan bilangan ganjil ya. Nah, di sini berarti kalau kita deteksi dari angka 1 sampai 100 itu kan bilangan ganjilnya ada 50, bilangan genapnya juga ada 50. Maka kalau kita analisis dari angka 1 sampai 99 itu ada 50 bilangan ganjil. Nah, sehingga kalau dipasang-pasangkan maka menjadi 25 pasangan. Nah, sehingga karena 25 pasangan dan setiap pasangan itu jumlahnya 100, maka jawabannya adalah 25 kali 100. Ya, hasilnya adalah 2500. Ya, oke, sekarang pertanyaan yang B. Pertanyaan yang B, 1 dikurangi 2 tambah 3 dikurangi 4 tambah 5 dikurangi 6 tambah 7 kurangi 8 dan seterusnya. Berarti nanti terakhirnya tambah 99 kurangi 100. Nah, ini bagaimana caranya? Kalau untuk yang ini kita pasangkan gini, secara berurutan gini. 1 dikurangi 2 itu hasilnya negatif 1. 3 dikurangi 4 itu negatif 1. 5 kurangi 6 itu negatif 1. 7 kurangi 8 negatif 1. Dan seterusnya sampai 99 kurangi 100 itu juga negatif 1. Nah, berarti kalau kita pasang-pasangkan dua-dua, padahal di sini ada 100 bilangan, berarti terdapat 50 pasangan. Sehingga hasilnya itu adalah 50 kali negatif 1 sama dengan negatif 50. Ya. Oke, saya berikan contoh soal berikutnya. Ya, bagaimana dengan yang ini? Ini saya sekedar mengingatkan ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, berarti kita itu menyelesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 3 tambah 7 itu 10. Dikurangi negatif berarti ditambah 5. Kemudian ditambah negatif 20 dikurangi 8. Oke. Kemudian dikurangi 15 ditambah 3, karena dikurangi negatif itu ditambah 7 min 10, kemudian ditambah 6. Nah, 10 tambah 5 15 ya. 15 kurangi 20 min 5 min 8 min 13 kurangi 15 tambah 3 18 tambah 7 25
25 kurangi 10, 15. 15 tambah 6, 21. Sehingga hasilnya negatif 13 kurangi 21. Atau, nah ini cara menghitungnya berarti negatif dikurangi, berarti kan sama juga dengan negatif 13 tambah negatif 21. Sehingga hasil akhirnya adalah negatif 34. Ya. Oke, lanjut ya untuk soal berikutnya. Ya, urutkan bilangan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar ya. Jadi cara mengurutkan untuk soal ini kita berikan kesepakatan, misalkan mau dijadikan desimal semua 2/5 ya 2/5 atau 0,4. Kemudian 75% berarti 0,75. Terus ini udah desimal 0,375. Terus 0,333 dan seterusnya ya. Nah, jadi ini yang paling kecil antara 0,4 ini 0,75, 0,375 dan 0,333. Yang paling kecil adalah 1/3. Kemudian setelah 1/3 yaitu 0,375. Kemudian 0,4 atau 2/5. Dan yang terakhir adalah 75%. Ya. Nah, oke. Nah, untuk himpunan saya mengingatkan untuk konsep-konsepnya ya. Jadi apa itu himpunan ya. Kemudian contohnya himpunan itu seperti apa? Contoh himpunan. Ya, kemudian bagaimana cara menyatakan himpunan? Ya, cara menyatakannya itu ada 3. Cara menyatakannya itu bisa dengan mendaftar anggotanya, ya. Kemudian bisa menggunakan sifat-sifatnya, kemudian dengan notasi pembentuk himpunan, ya. Kemudian tentang himpunan kosong. Nah, pelajari juga tentang himpunan kosong. Himpunan kosong itu berarti adalah himpunan yang tidak memiliki anggota atau banyak anggotanya adalah 0. Kemudian himpunan bagian. Himpunan bagian ya, silahkan nanti juga dipelajari. Nah, di sini Budian sudah pernah menjelaskan cara menentukan himpunan bagian. Kalau misalkan yang punya himpunan A, anggotanya adalah 1, 2, 3, maka banyak anggota himpunan A itu adalah 3. Dan banyak semua himpunan bagiannya itu 2/3 atau sama dengan 8. Tetapi kalau ada pertanyaan himpunan bagian dari A yang memiliki 1 anggota itu ada berapa? Nah, itu bisa menggunakan segitiga Pascal ya. Jadi kalian bisa menggunakan segitiga Pascal. Jadi misalkan saya gambarkan seperti ini ya, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Nah, berarti ini adalah banyak himpunan bagian dari A yang tidak punya anggota ada 1. Kemudian ini
banyak himpunan bagian dari A yang punya satu anggota ada 3. Yang ini banyak himpunan bagian dari A yang memiliki 2 anggota. Dan yang ini banyak himpunan bagian dari A yang memiliki 3 anggota. Ya. Oke. Setelah himpunan bagian, jangan lupa juga tentang himpunan semesta. Ya, himpunan semesta. Himpunan semesta dari suatu himpunan. Ya. Kemudian tentang operasinya. Operasi antara 2 himpunan atau lebih, ya. Jadi ada operasi irisan, ya. Operasi irisan 2 himpunan. Misalkan ada himpunan A itu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian himpunan B itu adalah 2, 3, 5, 7, 9. Kemudian semestanya itu adalah 1 sampai 10. Nah, dari sini kita bisa menentukan macam-macam operasinya. Nah, kalau ditanya A irisan B, A irisan B itu berarti yang merupakan anggota A juga anggota B. Nah, berarti yang sama-sama dimiliki 2, 3, dan 5. Jadi 2, 3, 5. Kemudian kalau A gabungan B, kalau A gabungan B berarti tinggal gabungkan aja 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Nah, gini ya. Kemudian kalau A dikurangi B, anggota A yang tidak ada di B, berarti anggotanya A tetapi tidak terdapat di B, yaitu 1,4. Ya. Bagaimana dengan B dikurangi A? Kalau B dikurangi A berarti anggotanya B yang tidak ada di A. Sehingga kita bisa tuliskan B kurangi A adalah 7,9. Ya. Kemudian kalau kita mau mencari, misalkan pertanyaannya seperti ini, A irisan B komplement. Ya, A irisan B komplement itu artinya anggotanya semesta, ya, anggotanya semesta, tapi yang bukan A irisan B. Berarti yang bukan 2, 3, 5. Anggotanya semesta selain 2, 3, 5. Berarti 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, bagaimana kalau A gabungan B komplement? Nah, itu artinya anggotanya semesta, tetapi selain ini. Nah, selain A gabungan B, berarti anggotanya semesta selain 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Sehingga kita bisa tentukan 6, 8, 10. Ya. Oke, jadi ada irisan, gabungan, selisih, komplement. Nah, untuk yang menyelesaikan soal cerita sudah Budian berikan ya. Oke, anak-anak, itu adalah sekilas pembahasan soal ya. Semoga besok kalian bisa mengerjakan dengan baik dan teliti. Budian akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.